Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini kita akan lanjutin pembahasan novel Kumo Daisuke Naneke sebelumnya, top part 37. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di sini kita mulai dari prolog yang ada di volume 14-nya, atau pertemuan Ariel dengan Dewi Sariel. Momen itu terjadi jauh sebelum masa ini atau sebelum sistem dunia belum diciptakan. Waktu itu Ariel adalah gadis kecil dengan tubuh yang sangat lemah dan tentunya dia belum mempunyai nama. Hari-hari dia hanya menghabiskan waktunya di ruang penelitian dan hanya menjadi kelinci percobaan. Bahkan dia harus selalu terhubung dengan tabung yang menyuplai nutrisi dan suplemen ke tubuhnya. Lalu singkat cerita, setelah gadis kecil itu ditemukan dan diselamatkan dari ruang penyiksaan, sang Dewi atau Sariel menemui dia sekaligus memperkenalkan dirinya lalu menanyakan nama gadis itu. Tapi karena gadis itu sangat lemah dan bahkan untuk mengucapkan satu kata saja dia kesusahan. Dan tadinya gadis itu hanya mencoba menyebut nama Sariel karena mungkin baru pertama kali dia mendengar nama orang lain. Tapi karena sangat lemah jadi gadis itu hanya bisa mengucapkan kata Ariel. Sedangkan sang Dewi mengira kalau Ariel adalah nama dari gadis itu. Tentu sang Dewi bilang, namamu sangat mirip dengan namaku. Padahal dia hanya kebetulan mengucapkan kata Ariel karena mendengar nama sang Dewi adalah Sariel. Tapi walaupun begitu, gadis itu sangat bahagia karena dirinya mempunyai nama, apalagi Sariel yang memberinya nama. Dan anggap saja seperti itu walaupun berawal dari kesalahpahaman. Dan itulah pertemuan pertama Ariel dengan sang Dewi dan kenapa dia mempunyai nama Ariel sangat mirip dengan nama Sariel. Lalu kita masuk ke cerita utamanya guys. Sejauh mata memandang yang terlihat hanya hutan yang sangat luas dan di tengah hutan itulah desa Elf berada. Semua pasukan iblis dan kekaisaran juga sudah mulai mendekati penghalang desa Elf dan mereka sedang mempersiapkan semuanya sebelum melakukan pertempuran. Bahkan pasukan Taratek Ariel juga sudah mengepung hutan itu di sisi yang berbeda. Tentu setelah berjalan cukup lama dan saling berdekatan, semua pasukan itu sudah mulai menyadari kalau mereka dari ras yang berbeda, yaitu iblis dan manusia, karena dari bahasa yang mereka gunakan aja udah beda. Tapi itu tidak jadi masalah, karena hampir setiap petinggi tentara kekaisaran juga sudah dikendalikan semua oleh Shirori menggunakan kemampuan cuci otak Yugo. Lalu di belakang semua pasukan, Shirori dan Ariel masih berada di kereta yang ditarik menggunakan Arc Taratek. Ia bukan ditarik menggunakan kuda, melainkan menggunakan Arc Taratek dan mungkin itu terlihat cukup mengerikan. Di dalam kereta itu, Shirori sedang menerima pijatan yang sangat nikmat dari sang nenek. Bahkan dia sampai mengeluarkan suara seperti desahan karena pijatan Ariel sangat nikmat. Tapi Shirori menekankan kalau ini bukan erotis dan sekali lagi dia bilang ini bukan erotis atau hal semacam itu. Melainkan pijatan Ariel yang membuat tubuh Shirori merasa rileks untuk melepas kelelahannya. Tapi ini hanya berlaku untuk orang yang tubuhnya sekeras Shirori karena fisik Ariel sangat tinggi. Waktu itu, Ariel sambil terus menerima laporan dari Wrat, Mera, dan Sophia yang masing-masing dari mereka ada di tempat lain dengan telepati yang mereka gunakan. Terutama Sophia yang terus mengajak Ariel bicara lewat telepati karena Sophia disuruh untuk menemani Yugo dan mungkin dia sangat bosan. Soalnya pasukan kekaisaran masih terus menebangi pohon untuk membuat jalan yang lebih luas dan area penyerangan mereka juga akan lebih mudah. Padahal harusnya Sophia juga ditemani oleh Walt, tapi menurut Shirori, Walt selalu diabaikan oleh Sophia dan seperti tidak dianggap. Padahal dia sangat mencintai Sophia dan selalu ikut kemanapun. Walaupun kata Shirori, dia pantas mendapatkan perlakuan seperti itu karena sudah mengkhianati Felmina dan bahkan sempat merusak masa depan Felmina. Semakin lama mengamati pembicaraan mereka, Shirori tahu kalau di pertempuran kali ini Sophia, Mera, dan Wrat merasa gugup karena lawan yang akan mereka hadapi adalah Potimas dengan kekuatan penuh. Apalagi saat itu Sophia mulai melihat benda yang cukup mengerikan dan dia sempat menanyakannya pada Ariel. Jadi Shirori bilang pada mereka untuk jangan khawatir dan kita pasti akan menang. Lalu Ariel bertanya berapa peluang kemenangan kita dan Shirori dengan yakin menjawab 100%. Tapi bagaimana dengan peluang untuk bertahan hidup? Shirori mengatakan dirinya akan menjamin keselamatan Sophia, Mera, Wrat, dan 4 boneka Taratek dan pastinya Ariel yang paling utama. Namun Ariel bilang kau terlalu baik pada orang-orang terdekatmu dan untuk situasi kali ini Ariel menyarankan Shirori untuk memikirkan dirinya sendiri. Dan biarkan teman-temannya berjuang tanpa harus diawasi. Atau intinya Ariel meminta Shirori untuk fokus pada pertarungannya nanti karena biasanya dia bertarung sambil mengawasi dan menjaga teman-temannya.
Tapi tetap saja, jika keadaannya sudah sangat buruk, maka Shirori akan memberikan bantuan dan dirinya akan tetap menjaga keselamatan Sophia, Mera, Urat, 4 boneka Taratek, dan Ariel. Karena jika ada salah satu dari mereka yang mati, maka Shirori tidak bisa menganggap itu sebagai kemenangan, dan dirinya akan sangat menyesali itu, sedangkan dia ingin hidup tanpa adanya penyesalan. Lalu selanjutnya kita masuk ke sudut pandang Dewa Gulie atau pertemuannya dengan sang dewi di masa lalu, guys. Cuma itu bukan pertemuan yang romantis, kata Gulie. Tepatnya sebelum sistem diciptakan, waktu itu dunia baru masih dipenuhi oleh teknologi yang sangat maju. Kurang lebih keadaannya hampir sama seperti di bumi, cuma mesin dan teknologi dunia baru masih lebih maju dan tentu orang-orang belum mempunyai sihir atau kemampuan semacam itu. Kecuali ras naga sejati. Awalnya dunia itu hanya ada ras manusia, tapi di masa itu ras naga sejati sudah menginvasi dan tinggal di dunia baru. Atau rasnya Dewa Gulie, yaitu naga sejati, bukan naga yang ada saat ini. Di masa itu mereka sudah tinggal di dunia baru dan mendiami wilayah yang terpisah dari manusia karena manusia sendiri sangat takut dengan keberadaan para naga sejati dan tidak berani mendekatinya apalagi mengusik mereka. Sebaliknya dengan naga sejati yang menganggap manusia jauh lebih rendah dari mereka karena manusia sangat lemah dan bahkan teknologi maju mereka tidak mampu menyaingi kekuatan dari naga sejati. Semenjak lahir naga sejati sudah ditakdirkan menjadi dewa dan mereka tidak punya batas waktu, bahkan semakin tua naga sejati akan semakin kuat. Jadi simpelnya hierarki naga sejati itu ditentukan dari umur mereka, guys. Karena semakin lama energi mereka akan semakin besar. Berarti yang lebih muda harus menuruti perintah dari yang lebih tua dan itu tidak bisa dilanggar. Nah, pada masa itu Gulie masih sangat muda untuk ukuran naga sejati dan sama seperti kaumnya, Gulie juga mempunyai pemikiran kalau dirinya adalah ras paling superior dari ras manapun. Itu emang udah ciri khas naga sejati dan sebenarnya kita bisa melihat kalau naga yang ada saat ini juga mempunyai kebanggaan yang sangat tinggi. Karena itu adalah sifat turunan dari Gulie. Tapi di masa mudanya Gulie sangat sombong dan sering kali tidak bisa menahan amarahnya, sangat berbeda dengan saat ini yang kelihatan sangat lembek. Waktu itu ada satu bayi naga sejati yang diculik oleh manusia dan itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena naga sejati menganggap kalau bayi mereka adalah sesuatu yang sangat berharga, soalnya cukup jarang ada naga sejati yang mau menciptakan keturunan. Jadi sekali ada bayi naga yang diculik, maka sama saja manusia menyatakan perang pada semua naga sejati yang ada di dunia baru. Tapi karena harga diri mereka sangat tinggi, jadi para naga sejati tidak mau mengambil bayinya secara langsung dan mereka akan memberikan waktu pada manusia untuk mengembalikan bayi itu dengan keadaan selamat. Dan para manusia juga harus meminta maaf sekaligus menyerahkan para pelaku penculikan dari sang bayi naga. Tapi jika para naga sudah memutuskan untuk mengambilnya langsung, maka berarti umat manusia sudah siap untuk menerima kehancuran. Jadi waktu itu Gulie hanya diperintah untuk mengawasi sang bayi naga selama dia masih di tangan manusia dan jika terjadi sesuatu, maka Gulie harus menyelamatkan bayi itu. Tapi jika bayi naga masih baik-baik saja dan manusia berniat mengembalikannya, maka Gulie dilarang untuk mengamuk atau menggunakan kekuatannya. Walaupun saat itu Gulie muda merasa sangat marah dan tidak bisa memaafkan perbuatan dari makhluk rendah seperti manusia. Bahkan dia ingin sekali terbang dan menghancurkan banyak kota, tapi perintah dari para naga tertua itu mutlak. Saat itu Gulie sudah menemukan posisi dari sang bayi naga dan pihak negara juga sedang berusaha menyelamatkannya agar bisa dikembalikan. Tentu umat manusia sangat panik karena kebodohan dari satu pihak mereka bisa menyebabkan ancaman yang sangat besar. Sebenarnya yang melakukan penculikan itu adalah organisasi kriminal besar dan pastinya mereka sangat nekat, tapi dalang dibalik itu semua adalah Potimas. Dan Gulie telah menyadari kalau Potimas sudah mengambil potongan rambut dan sisik dari sang bayi naga. Rambut dan sisik bayi naga itulah yang digunakan Potimas untuk menciptakan makhluk seperti Chimera dan sebagainya. Dan dia juga berhasil meneliti bagaimana konsep kekuatan dari para naga sejati. Kembali ke Gulie. Waktu itu Gulie muda yang tidak sabar akhirnya masuk ke wilayah organisasi penculikan dan dia berniat menunjukkan betapa bodohnya mereka berani mengusik naga sejati. Tapi saat dia baru berjalan di suatu gang, ada banyak preman yang menertawakan Gulie, tentu dia semakin marah dan tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi Gulie berniat menghancurkan para manusia itu, tapi tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan pukulan Gulie dengan mudahnya, padahal itu pukulan yang sangat cepat. Lalu secara refleks Gulie langsung menyerang orang yang menghentikan tangannya, tapi dia pun bisa memblokir serangan Gulie dan akibat hantaman serangan itu malah Gulie sendiri yang terkapar. Orang itu adalah Dewi Zariel dan setelah itu Zariel mengeluarkan suara peringatan seperti sistem di tubuhnya.
Dia bilang gangguan fisik pada spesies asli tidak diperbolehkan, lalu mendeteksi perilaku permusuhan naga pada spesies asli. Tindakan melanggar peraturan dan memulai eliminasi. Dia mengatakan itu seperti kayak robot atau suara sistem gitu guys. Spesies asli yang dimaksud Sariel itu manusia. Setelah mendengar semua itu dan merasakan betapa kuatnya wanita yang ada di hadapannya, Gule Muda langsung menyadari kalau wanita itu adalah sang Dewi Sariel. Dan dialah satu-satunya alasan kenapa para naga sejati sampai saat ini belum berani menguasai dunia itu. Hanya dengan keberadaan Sariel, para naga sejati belum berani menjajah dunia baru atau mengambil energi kehidupan dunia itu. Padahal Sariel hanya seorang diri dan dia berasal dari ras malaikat. Tapi para naga sejati yang merasa paling kuat dan mempunyai jumlah yang banyak masih berpikir lagi kalau harus melawan Sariel. Dan itulah pertemuan pertama Gule Muda dengan wanita yang nantinya akan sangat dia cintai. Lalu selanjutnya ada chapter singkat mengenai Pothimas di masa lalu atau saat masih menjadi manusia. Saat masih menjadi manusia, Pothimas tidak mau menerima takdirnya sebagai manusia yang menjalani hidup sebentar dan akhirnya harus mati. Tidak seperti para dewa yang tidak mempunyai batas waktu atau hidup abadi. Bagi Pothimas, kematian adalah akhir dari segalanya dan sebenarnya dia adalah orang yang paling takut akan kematian dan lebih pengecut dari siapapun. Dia tidak mengerti kenapa manusia menerima takdir mereka dan tidak melakukan apapun untuk mencegah kematian atau batasan umur. Mereka hanya menjalani hidup bahagia dan puas dengan hal itu. Bagi Pothimas, itu adalah pemikiran yang sangat bodoh. Dirinya akan melakukan apapun agar bisa hidup abadi tanpa takut lagi dengan kematian, dan dengan cara apapun Pothimas akan membuktikan hal itu. Mau itu cara yang paling keji sekalipun. Oke, kita kembali ke Shiraori guys. Waktu itu dia sudah sampai di luar penghalang desa El bersama Ariel dan 4 boneka Taratek. Semua pasukan juga sudah siap di luar penghalang dan hanya tinggal menerobos masuk dan melakukan penyerangan. Kata Shiraori, itu adalah penghalang yang sangat kuat yang bahkan monster sekelas Queen Taratek tidak mampu menggoresnya sedikit pun. Karena dari dulu, Ariel menempatkan beberapa Queen Tarateknya di sekitar hutan itu dan mereka belum pernah mengores penghalang Pothimas. Queen Taratek itu sebenarnya ada 5 guys, termasuk ibunya Komoko. Dan yang lainnya itu tinggal di hutan besar yang mengelilingi desa Elf. Tentu tujuannya adalah untuk membatasi pergerakan Pothimas dan rasnya, tapi Pothimas juga tidak bodoh. Makanya dia selalu menggunakan gerbang teleportasi untuk keluar masuk desa karena sebagian wilayah di luar desa selalu dijaga oleh Queen Taratek. Walaupun dari semua Queen Taratek, ibu Komoko lah yang paling tua dan mungkin juga yang paling kuat. Saat ini Queen Taratek juga sudah siap untuk melakukan penyerangan, jadi para elf tidak mungkin untuk melarikan diri karena dikepung dari semua sisi. Kata Shiraori, penghalang desa elf adalah puncak dari kekuatan penghalang yang dimiliki oleh Pothimas karena mempunyai tingkat defensif yang tak tertandingi. Tapi di sisi lain, energi yang digunakan untuk mempertahankan penghalang Pothimas adalah energi MA dan itu adalah pemborosan besar. Hanya memikirkannya saja sudah membuat Shiraori kesal. Jadi sudah waktunya untuk menghancurkan penghalang bodoh milik Pothimas, tapi Shiraori sedang menunggu sinyal terlebih dahulu, baru dia akan menghancurkannya. Orang yang akan membuat sinyal itu adalah Kusama Shinobu atau Sajin, dan seperti yang kita lihat di anime, Sajin sedang menyusup ke dalam desa untuk menghancurkan inti dari gerbang teleportasi milik Pothimas, agar setelah penghalang dihancurkan, tidak ada satupun elf yang bisa melarikan diri. Sebenarnya butuh waktu yang cukup lama bagi Shiraori untuk bisa memahami bagaimana konsep gerbang teleportasi milik Pothimas. Dan akhirnya dia menemukan kalau ada satu inti di dalam desa yang menghubungkan semua gerbang itu. Lalu Shiraori memberitahu Dustin mengenai hal itu dan Dustin memberikan tugas itu pada Sajin. Karena Sajin sangat terlatih dan dari kecil dia sudah terbiasa menjalankan pekerjaan kotor di balik agama firman Tuhan. Sajin atau Shinobu mempunyai kemampuan seperti ninja, jadi dia sangat ahli menjalankan misi penyusupan dan kata Shiraori kemampuannya tidak jauh dari nama aslinya yaitu Shinobu. Dan kalau diubah dikit jadi Shinobi. Sewaktu di bumi, Sajin juga lumayan dekat dengan Urat. Jadi selama di perjalanan menuju desa El, mereka berdua menyempatkan waktu untuk ngobrol cukup lama. Makanya saat Sajin meledakkan inti teleportasi, dia menggunakan pedang kecil Urat yang bisa meledak. Kata Shiraori, semakin lama Urat semakin tidak terlihat seperti seorang samurai, melainkan lebih cocok disebut sebagai tukang bom. Karena hampir semua senjatanya saat ini bisa membuat ledakan yang sangat dahsyat dan dia memproduksi dengan jumlah yang sangat banyak. Shiraori merasa tertipu dengan hal itu karena dulu Urat seperti seorang samurai murni. Bahkan Shiraori sampai membuatkan dia kostum layaknya seorang samurai. Rencana Shiraori itu seperti ini guys.
Jika nanti Sajin sudah memberi sinyal, maka Shirori akan menghancurkan penghalang. Lalu semua pasukan Dustin dan Kekaisaran akan maju menyerang untuk memancing elf keluar dan biarkan mereka menjadi korban. Setelah itu barulah pasukan iblis diikuti oleh pasukan Taratek mulai membantai sisanya. Pasukan elit Shirori juga sudah bersiaga di tempat lain dan mereka siap membantu Sophia, Merah ataupun Rat. Itu pun jika mereka bertiga kerepotan. Kalau Potimas sudah mulai mengeluarkan para cyborg besarnya, maka Queen Taratek juga siap untuk menghadapi. Tentu bukan senjata besar sekelas UFO, kalau senjata setingkat itu si Shirori yang akan menghadapinya. Pastinya akan terdengar banyak cerita dari pembantaian itu dan dia tidak sabar untuk menunggu momen itu. Karena Shirori dan Ariel akan memanfaatkan kekacauan itu untuk menyusup ke markas utama Potimas dan melenyapkan tubuh utamanya. Tapi Shirori juga akan memprioritaskan keselamatan para reinkarnator jika itu memungkinkan, dan tentu yang utama dari mereka adalah Oka Sensei. Tapi berhubung Sun juga sudah ada di dalam, jadi Shirori berharap semoga aja Gulia atau Hairin bisa bekerja sama dan menjauhkan Sun agar tidak bertemu dengan Ariel. Karena itu akan sangat gawat. Lalu di sini Ariel bilang pada Shirori, apapun yang kau katakan nanti, aku tidak berniat untuk menyerah kali ini. Mau di situasi darurat sekalipun. Dan Shirori bilang, tapi itu salah atau tidak harus seperti itu. Saat itu mereka berdua berdebat cukup lama mengenai siapa yang akan masuk ke markas Potimas dan melenyapkannya. Tapi Ariel tetap kekeh kalau dirinya sendiri yang harus melenyapkan Potimas tanpa bantuan dari Shirori. Karena Shirori bakal disibukkan dengan pertarungan lain. Lalu di sini Shirori mengatakan setidaknya biarkan aku membantu, tapi Ariel tetap keras kepala. Dan Shirori mengatakan lagi, kau tahu kau bisa saja terbunuh. Tapi dengan tekad yang kuat, Ariel bilang jika aku memang harus mati, maka aku akan membawa Potimas dengan kematian itu. Lagian aku juga tidak punya banyak waktu. Segitu besarnya Ariel ingin membunuh Potimas dengan tangannya sendiri, walaupun Ariel tahu kalau dirinya sangat egois kali ini. Waktu itu Shirori tahu tidak mungkin untuk menghentikan tekad Ariel, jadi dengan berat hati dirinya akan menuruti keinginannya. Walaupun jika tahu Ariel akan nekat seperti ini, Shirori lebih milih mundur daripada Ariel sampai terbunuh. Lagi-lagi dia merasakan tekad kuat orang lain seperti Alaba, Blue, dan Agnar. Jadi Shirori hanya berpesan, jika kau sampai mati, aku tidak akan memaafkanmu. Dan kau tahu, jika kau mati, maka aku tidak peduli lagi dengan dunia ini. Maka dari itu, Ariel harus bertahan hidup daripada Shirori murka dan tidak peduli lagi dengan dunia itu. Ya, itulah alasan utama Shirori kenapa dia mau menyelamatkan dunia dan sang dewi. Itu semua demi Ariel. Bahkan dia mengatakan mungkin aku akan pergi ke dunia lainnya dan meninggalkan dunia ini jika Ariel sampai terbunuh. Setelah mendengar semua itu, Ariel sampai menangis bahagia dan dirinya akan bertahan hidup demi Shirori. Lalu tak lama kemudian terdengar suara ledakan dahsyat dari dalam desa yang menandakan kalau Sajin sudah berhasil menghancurkan inti teleportasi. Jadi saatnya untuk menghancurkan penghalang dan semua pasukan juga sudah siap di posisi masing-masing. Waktu itu Shirori mulai mengeluarkan benda aneh dari ruang spasial sekaligus memanggil sabit putih. Benda aneh yang dia keluarkan adalah tongkat baseball dan itu adalah item yang dia temukan di rumah Wakaba atau Di. Dulu sebelum Di pergi, kan dia memberikan Shirori hadiah berupa 2 item aneh dan ini salah satunya guys. Walaupun bentuknya tongkat baseball, tapi itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan kata dia dari segi hierarki itu jauh lebih tinggi dari sabit putih. Tapi hanya bisa digunakan pada makhluk hidup dan tidak berefek apapun jika digunakan untuk memukul benda mati. Sayangnya tidak dia gunakan untuk memukul kepala Gulie. Nah, berhubung menghalang Potimas bukan makhluk hidup, jadi Shirori akan menggabungkan kekuatannya dengan sabit putih. Dan ini adalah percobaan yang gila karena kemungkinan terburuknya sabit putih akan melemah akibat tidak sanggup menahan kekuatannya. Tapi jika berhasil, mungkin sabit putih juga akan bertambah kuat. Saat itu di kedua tangannya dia memegang sabit putih dan tongkat baseball lalu melakukan fusi penggabungan. Seketika Shirori merasakan energi besar mulai mengalir ke sabit putih dan sabit itu juga mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Lalu perlahan tongkat baseball mulai menghilang dan semua energinya sudah diserap oleh sabit putih. Tanpa basa-basi dia langsung mengayunkan sabitnya ke penghalang Potimas dan itu berhasil menghancurkannya dengan sekejap. Padahal itu penghalang tertinggi Potimas yang dimaksudkan untuk menjaga agar Gulia tidak bisa menembusnya. Bahkan Ariel masih melongo dan menanyakan apa-apaan dengan tongkat baseball yang memancarkan aura jahat tadi. Tapi Shirori hanya menjawab, ada hal yang seharusnya tidak diketahui. Tidak mungkin Shirori memberitahu kalau itu adalah benda aneh ciptaan Di.
Tapi ini tongkat harusnya biasa digunakan Wakaba saat masih di sekolah dan mungkin untung aja tidak pernah mengenai orang lain. Tak lama setelah itu terdengar suara peperangan di mana-mana, sedangkan Ariel dan Shirori melesat dengan kecepatan penuh karena dia tidak mau menggunakan teleportasi. Soalnya ada kemungkinan Potimas bisa mendeteksi distorsi ruang, jadi lebih baik menggunakan cara aman atau menyusup. Kalau kita ingin melihat gambaran kekuatan penuh Potimas, itu kita lihat aja seberapa kuat senjata kuno G-Flat yang dulu sempat akan menghancurkan planet. Dan bagi Potimas itu cuma senjata yang sudah jadul atau malah cacat bagi dia. Dia mempunyai banyak yang lebih modern dari senjata kuno sekelas UFO ataupun G-Flat. Makanya Shirori sangat khawatir jika Ariel sampai nekat. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saveria. Dari Henry Tan, Dewi Sariel versus Shirori dalam kondisi normal, kira-kira siapa yang menang, Min? Kalau untuk Shirori yang saat ini sih udah jelas Ariel yang menang kalau dia di kondisi normalnya. Soalnya naga sejati di masa lalu yang jauh lebih kuat dari Gulia aja tidak mampu mengalahkan Sariel dan mereka tidak hanya satu atau dua. Bahkan beberapa dari mereka sampai terbunuh oleh Sariel dan sisanya melarikan diri ke dunia lain guys. Dan satu dari mereka jauh lebih kuat dari Gulia saat ini yang mempunyai energi lebih besar dari Shiraori. Ya kira-kira seperti itu, thank you bro. Oke, itu semua dari Saveria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuro guys.